Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yuqli darajatina wa yassir umurana bijaki sayyidil wujud sayyidil kaunaini wal thaqalain sayyidil arabi wal ajami sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi barakati wal karamati ulama'illahil amilin awliya'illahil salihin khususan muallifah hadzal kitab tanqihul qaul sarah lubabul hadith al-imam Nawawi al-Jawi al-Syekh الإمام جلال الدين السيوطي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiyah, nikmat iman, Islam, sehingga kulaban panjenengan saja pada pagi hari ini bisa menjalankan salat subuh berjamaah, berzikir berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ngaji secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan muka-muka kesetujana ngaulia ridhana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari segala macam godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita dimasukkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fi fadilati dzikrul qabri wa ahwalu, tentang keutamaan mengingat mati dan penghuni-penghuninya, tentang keutamaan mengingat kubur dan penghuni-penghuni kubur, ya. Ada zikrul maut, ada zikrul qabri, ada zikrul qabri. Yang kita dinto mengingat kuburan. Sebenarnya satu paket, mengingat mati dan mengingat kuburan. Karena orang mati pasti dikubur. Orang yang dikubur pasti mati. Tak kira pada orang ekopur odi, berarti ekopur di odi. Nah, pasti ketika dikubur hidup-hidup nang ekopur bakun mate. Bakun mate. Jadi kematian dan kubur tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengingat kubur berarti kula pun panjenengan mengingat mati.
Ketika kita mengingat mati, berarti secara tidak langsung kita mengingat kubur. Oleh karena itulah perbanyaklah kula pun panjenengan aneka mengingat yaitu kematian. Agar apa? Agar kita ingat bahwa kehidupan bukan hanya di dunia, tapi kehidupan yaitu kehidupan yang paling abadi adalah kehidupan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam. Bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam? Apa sabda Nabi? Al-qabru rawdatun min riyadil jannah. Al-qabru, adapun kubur itu, rawdatun, yaitu taman. Rawdah nikah taman. Taman min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Artinya apa? Yang namanya taman berarti identik dengan kesenangan. Namanya taman berarti identik dengan keindahan. Tak kira beda taman tak indah. Taman kenika menunjukkan keindahan. Jadi kubur itu akan bermakna dan akan berfungsi sebagai taman dari bagi taman-taman surga. Artinya taman yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kegembiraan penghuni-penghuni kubur. Tatkala penghuni kuburnya selama hidup di dunia, dia selalu menghiasi hidupnya dengan nilai dan tanda-tanda kehidupan surga. Napa tanda-tanda kehidupan surga? Napa nilai-nilai surga? Banyak. Contoh, salat berjamaah. Orang yang berjamaah, orang yang damai hatinya, yang berkumpul, itulah tanda-tanda penduduk surga. Karena ketika di surga, kita tidak sendiri. Ketika di surga, bersama-sama. Masuk ke surga rombongan. Berarti berjamaah adalah simbol, yaitu penghuni surga. Apalagi tanda-tanda penghuni surga, yaitu cinta ke masjid. Karena ada hadis qudsi ya, yang mengatakan bahwa salah satu dari tanda-tanda manusia sebagai tetangganya Allah kelak di surga adalah orang yang cinta kepada masjid. Nah, jadi orang lebur ke masjid, mau di masjid, memakmurkan masjid dari segala hal. Pembangunannya dimakmurkan, ibadahnya dimakmurkan, sholat berjamaahnya dimakmurkan, pengajiannya dimakmurkan. Makmur nikah dihidupkan, nyamana makmur nikah hidup, sejahtera. Nah, makmur nikah fokus, makmur nikah damai, memberikan maslahat, memberikan kefokusan. Nah, orang yang suka memakmurkan masjid, cinta ke masjid, itu adalah tanda-tanda penghuni surga. Nah, sebaliknya kubur itu bisa menjadi apa? Jurang. Jurang apa? Jurang yaitu di neraka. Kubur itu bisa berarti bermakna apa? Kesengsaraan. Kesengsaraan di neraka. Sebagaimana kesengsaraan neraka. Artinya apa? Kubur bisa menjadi ketidaksenangan. Kubur bisa menjadi penderitaan bagi penghuninya yang selama di dunia dia sering melakukan tanda-tanda kehidupan orang-orang neraka. Kenapa kehidupan, tanda-tanda kehidupan orang neraka? Maksiat. Karena di neraka tidak ada orang yang baik, orang yang jelek. Sering menyusahkan orang lain. Hidupnya membuat derita tetangga dan orang lain.
tidak taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah. Temannya iblis, temannya setan kelak di neraka. Disiksa terus. Ya. Hidupnya selalu dihiasi dengan maksiat. Itulah tanda-tanda kehidupan neraka. Nah, artinya hadis Kak Dinto menunjukkan kubur itu yang menentukan adalah siapa? Adalah penghuninya sendiri. Jadi kubur bisa makna berfungsi sebagai taman-taman surga, ataukah justru kubur sebagai yaitu jurang-jurang kenistaan sebagaimana di neraka, ya. Ketidaksenangan, ya. Itu tergantung penghuninya. Nah, tergantung semate. Mun semate selama odi anika fokus, odi insai, maka kuburnya akan disulap menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Tapi kalau hidupnya tidak bagus, maka kubur akan menjadi apa? Akan menjadi jurang kenistaan. Akan menjadi jurang penderitaan. Sebagaimana neraka, yaitu kumpulan dari orang-orang yang menderita. Nah, berarti apa? Si menentukan fokus dan tidaknya kubur adalah manusia. Milana kula pun panjenengan mangken sudah harus mencerminkan diri kita sebagai penduduk-penduduk surga, orang-orang yang ikhwana, orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud hiasan kubur bukan dihias seperti aksesoris rumah tangga, aksesoris mobil, aksesoris kantor, bukan. Tapi ini aksesorisnya adalah amal. Jadi aksesoris kubur ni ke amal. Mun amal la bagus, aksesorisnya bagus. Jadi kubur ni ke beda nikmat. Nah, kalau disederhanakan, raudhah taman anika engki Kak Dinto napanya mana nikmat. Jurang kenistaan kela adalah siksa. Jadi kubur ni ke beda dua. Beda kehidupan yang bahagia penuh dengan kenikmatan, beda kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Moga-moga kita masuk dekat golongan orang-orang sebahagia di dalam kubur. Amin. Allahumma amin. Makanya beda kehidupan yang bahjah, yang indah ketika amal bagus. Lagi ni beni direkayasa kehidupan nang kubur nikah sesuai dengan amal kebagusan kula pun panjenengan. Nah, tugas kita saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan aksesoris taman-taman surga. Banyak amal-amal kebagusan. Montro dekik nikmat yang di dalam kubur. Montro dekik bagus yang di dalam kubur. Banyak amal-amal kebagusan. Nah, ukir kebaikan, torehkan selalu kebahagiaan, kesenangan, kemesraan terhadap tetangga kita, terhadap siapapun saja. Karena itulah Kak Dinto kula pun panjenengan akan mengalami kenikmatan dan merasakan kenikmatan nang dalam kubur. Moga-moga era cekiana kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kula pun panjenengan selamat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Cukup. Moga-moga manfaat, barakah. Moga-moga ni kata dia pengantar bagi kita. Kula pun panjenengan aneka odik nang itunya kotu yang kita itu fokus. Karena ketika fokus, insya Allah kita dekik kula pun panjenengan menjadi ahli kubur juga fokus. Ketika nang ecunya cuba, maka dekian kita menjadi ahli kubur secuba. Muka abad selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.